La hayata illa bil Islam, wala Islam bil jihad, wala jihada illa bid da'wah, wala da'wah bil muqaddimah, wa khairun muqaddimah bisalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wakafa, wassalatu wassalamu alal mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di majlis yang insya Allah penuh barokah ini. Amin Allahumma amin. Kedua kalinya, marilah kita curahkan sholawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam wal iman. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, kita semua tentunya sudah mengetahui tentang malam kemuliaan yang ada di bulan Ramadan. Malam tersebut bernama malam Lailatul Qadar yang mempunyai arti malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Disebutkan bahwasanya malam Lailatul Qadar adalah khairum min alfi syahrin. Hadirin sekalian, coba kita renungkan, 1000 bulan itu hitungannya adalah sekitar 83 tahun. Bayangkan 83 tahun itu dengan umur manusia adalah sudah termasuk sangat panjang. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surah Al-Qadar ayat 1 sampai 5 yang berbunyi, Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr, wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadr khairum min alfi syahrin, tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidni rabbihim min kulli amrin, salamun hiya hatta matla'il fajr. Shadaqallahul azim. Yang artinya, inna anzalnahu fi lailatul qadr, sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar, dan tahukah kamu apakah malam Lailatul Qadar? Lailatul Qadru khairum min alfi syahrin, malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidni rabbihim min kulli amrin, pada malam itu turun malaikat dan roh atau malaikat Jibril untuk mengatur urusan manusia dengan izin Tuhannya. Salamun hiya hatta matla'il fajr, malam itu penuh keberkahan hingga terbitnya fajar. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, malam Lailatul Qadar adalah malam yang penuh barokah dan rahmat.
Pada malam itu malaikat turun membawa keberkahan, membawa kebaikan, dan membawa ketenangan bagi seluruh umat manusia. Nabi Muhammad SAW tidak memberitahukan kita terkait dengan tanggal atau waktu yang spesifik terkait datangnya malam Lailatul Qadar. Hikmah daripada ini adalah, hadirin, kita dapat beribadah, dapat melakukan ibadah dengan giat lagi, berlomba-lomba dalam mendapatkan malam Lailatul Qadar. Akan tetapi hadirin, di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dijelaskan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwasanya Rasulullah memberikan tanda-tanda datangnya malam Lailatul Qadar. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis riwayat Bukhari wal Muslim yang artinya, carilah malam Lailatul Qadar di malam-malam ganjil dan 10 terakhir. Para ulama menjelaskan bahwasanya ada beberapa tanda-tanda yang dapat kita ambil, yang dapat kita teliti, yang dapat kita lihat bahwasanya malam itu adalah malam Lailatul Qadar. Di antaranya adalah yang pertama, malam tersebut malam yang tenang. Maksudnya adalah pada malam tersebut suasananya sangat tenang, tidak dingin dan juga tidak panas, serta juga sangat damai dan tentram. Untuk yang kedua, tanda-tandanya adalah suasana pagi atau saat fajar adalah sangat damai dan ringan untuk melakukan beribadah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, yang terpenting adalah bukan tanda yang kita dapatkan atau tanda yang kita peroleh dari para ulama dan juga hadis yang disebutkan oleh Nabi, tetapi yang terpenting adalah bagaimana cara kita mempersiapkan diri agar kita siap untuk menemui atau untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Amalan yang dapat kita lakukan pada saat malam Lailatul Qadar adalah diantaranya yang pertama, sholat malam. Sholat malam bisa kita lakukan dengan berbagai macam. Seperti yang pertama adalah sholat tarawih, dan yang kedua ada sholat hajat, dan yang ketiga adalah sholat tahajud. Kemudian selain daripada sholat malam, amalan yang bisa kita lakukan adalah tilawah Al-Quran. Pada malam tersebut, pada malam-malam ganjil atau malam 10 terakhir, hendaklah kita memperbanyak bacaan Al-Quran kita untuk mendapatkan, memperoleh malam Lailatul Qadar. Untuk yang ketiga adalah dzikir dan doa. Ada anjuran dzikir dan doa pada malam Lailatul Qadar adalah doa yang seperti halnya kita biasa setelah sholat tarawih. Doanya adalah Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna, yang artinya adalah, wahai Tuhanku, Engkau maha pengampun, Engkau menyukai orang yang meminta ampunan, karenanya ampunilah aku. Yang ketiga adalah sedekah dan melakukan kebaikan, dan yang terakhir adalah iktikaf di masjid. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, malam Lailatul Qadar adalah bukan malam tentang seberapa banyak amalan yang kita lakukan, bukan tentang seberapa besar pahala yang kita dapatkan.
Akan tetapi marilah kita jadikan malam Lailatul Qadar adalah malam untuk memperbaiki hati kita. Karenanya hadirin, banyak kita yang sudah lalai meninggalkan ajaran-ajaran agama Islam, yang sudah dengan sengaja meninggalkan sholat, yang sudah dengan sengaja tidak melakukan puasa, yang sudah dengan sengaja tidak melakukan zakat, dan lain sebagainya. Akan tetapi hadirin, Allah bukakan kita satu malam sebagai hambanya untuk kembali kepadanya, yakni malam Lailatul Qadar. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, bulan Ramadan hampir berlalu. Janganlah sampai kita biarkan lewat peristiwa malam Lailatul Qadar, yang mana malam tersebut adalah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Mari kita isi malam-malam tersebut, malam ganjil atau malam 10 terakhir, dengan ibadah, dengan amalan-amalan yang sudah disebutkan. Semoga Allah memberikan kita kesempatan untuk dapat bertemu lagi dengan malam Lailatul Qadar pada tahun depan, dan semoga Allah mencatat kita sebagai amal-amal yang soleh dan mencatat kita sebagai orang-orang yang diampuni dosanya. Amin Allahumma amin. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.